di daerah kabut asap ini akan berbagi informasinya untuk Anda. Kita punya Iqbal Himawan di Pekanbaru Riau, kemudian ada Yarnes Foni di Jambi, serta Rifai Pamone di Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Iqbal terlebih dahulu. Iqbal, ini bagaimana dampak kabut asap terhadap perekonomian dan juga pariwisata di Pekanbaru sejauh ini? Ya Maria, dampaknya cukup besar, namun sebelumnya saat ini saya berada di Jalan Diponegoro Pekanbaru, tepatnya di arena Car Free Day, di mana ini cukup ironis sebab biasanya orang berdatangan ke arena Car Free Day ini untuk berolahraga, untuk menghirup udara segar. Namun kenyataannya jika terlihat di belakang saya saat ini masih banyak warga yang harus berolahraga di tengah kepungan kabut asap yang kembali datang satu hari atau tepatnya 2 hari pasca kunjungan Presiden Jokowi untuk menanggulangi kabut asap. Nah, jika kemarin sempat terpantau ini cukup berkurang kepekatan kabut asap, namun tadi pagi kami merasakan sendiri saat kami keluar dari hotel, kabut asap kembali menyergap, di mana menurut keterangan dari Kepala BMKG Riau, Sugarin, ini menyatakan bahwa indeks standar pencemaran udara atau ISPU ini berada di level antara 250 sampai 350 atau sangat tidak sehat. Kemudian jarak pandang ini bahkan berkurang menjadi 500 meter padahal sebelumnya 2000 meter. Dan yang paling parah ini titik api yang sebelumnya 0 titik api, kemarin terpantau ada 7 titik api. Ini di Indragiri Hilir sebanyak 5 titik api, Indragiri Hulu 1 titik api, dan kemudian Siak 1 titik api. Dan jika kita melihat hari ini media lokal ini mengangkat tentang asap Sumatera Selatan kembali sesaki Riau, Maria. Mengapa asap Sumatera Selatan kembali sesaki Riau? Ini Sumatera Selatan dituding ternyata masih belum serius dalam menangani kabut asap yang hingga kini masih dituding terkirim ke Pekanbaru seperti itu, karena arah angin sampai saat ini masih menuju ke arah Provinsi Riau dan juga berputar, bahkan berputar di sekitar kota Pekanbaru. Dan oleh karena itu ada pernyataan juga ini dari dan Lanut TNI Angkatan Udara Rusmi Nuryadin, yakni Marsma Hendri Alfiani, yang menyatakan bahwa Sumatera Selatan belum begitu serius menangani kebakaran lahan dan hutan. Dan ini juga mendorong pemerintah Sumatera Selatan untuk lebih serius supaya warga Pekanbaru tidak terkena dampaknya. Dan Maria, sementara itu terkait dengan dunia pariwisata di Pekanbaru sendiri ini juga cukup terpukul. 70% omset menurun sehingga mereka harus kehilangan penghasilan, ini terutama dari biro perjalanan, kemudian perhotelan, pemilik objek wisata dan bisnis kuliner. Kemudian jika kami memantau di beberapa tempat seperti di Taman Marga Satwa, Kasangkulin, kemudian Taman Alamayang dan Danau Kayangan Rumbai, ini mereka sangat merana seperti itu, karena akhir-akhir ini tidak ada warga yang datang ke tempat-tempat tersebut untuk berwisata karena terkepung oleh kabut asap dan memilih untuk berada di rumah karena kabut asap yang mengganggu kesehatan. Sementara itu untuk kehidupan di pasar sendiri juga merasa terpukul. Kami sempat berbincang dengan beberapa penjual yang berada di pasar. Mereka mengaku omset mereka turun hingga 80% dan hingga kini belum normal, karena menurut mereka pada saat kabut asap mengepung mereka, warga lebih memilih untuk berbelanja di dekat rumah mereka sehingga mereka enggan untuk pergi ke pasar hingga omset mereka turun 80%. Terkait dengan turunnya omset pariwisata ini, kami telah mewawancarai Ketua Asosiasi Himpunan Objek Wisata Riau, Riono, yang menyatakan bahwa hingga kini dunia pariwisata masih terpukul akibat kabut asap dan omset turun 70%. Berikut pernyataan Riono. Kalau kawan-kawan pariwisata, insan pariwisata, baik PHI, Asita, Aspi, Putri, itu menangis sedih karena hanya 30% lah pendapatan yang bisa diperoleh melalui event kegiatan sehari-hari selama bencana asap ini. 70% kerugian kita hilang omset 70%. Ya, dan mari jika kita lihat ini ada hashtag Revolusi Langit Biru. Ini adalah gerakan yang nanti akan warga Riau dan Pekanbaru ini khususnya yang merasa terganggu dengan kabut asap, mereka akan turun ke jalan pada esok hari Senin pada pukul 10 pagi yang menyatakan kegerahan mereka dengan kabut asap, dan bahkan mereka akan melayangkan gugatan baik kepada pemerintah maupun perusahaan pembakaran lahan, antara lain dengan class action, kemudian legal standing. Dan ini juga belajar dari kasus-kasus yang lalu yang berhasil menangani class action, yakni pada tahun 2009 nelayan di Tanjung Pinang yang menggugat perusahaan pertambangan boksit, dan legal standing pada tahun 2012 saat itu masyarakat Aceh dan Walhi menggugat perusahaan pembakaran lahan sehingga mereka harus mengganti 300 miliar rupiah. Demikian Maria, kembali ke studio. Baik, Iqbal Himawan. Dari Iqbal di Pekanbaru kita bergeser ke Jambi, ada Yarnes di sana. Yarnes, kabarnya papan informasi indeks pencemaran udara ini masih rusak. Nah, ini mengapa hingga kini papan ISPU belum diperbaiki? Ya Maria, benar sekali bahwa hingga saat ini papan dari ISPU di Kota Jambi, Provinsi Jambi masih belum diperbaiki.
Ketahui bahwa setiap hari masyarakat harus menghirup udara yang tidak sehat, yakni oksigen yang tercampur dengan racun dari kabut asap. Tepat di belakang saya, Maria, adalah tempat dari papan ISPU, yakni Indeks Standar Pencemaran Udara yang berada di Jalan Soekarno-Hatta di Kota Jambi. Ini adalah papan yang memberikan informasi pada masyarakat bagaimana kesehatan udara di Jambi. Tertera angka 49, di mana papan ini mengkategorikan bahwa udara di Kota Jambi sangat baik. Namun kenyataannya sudah sekitar 2 minggu lebih kami perhatikan, angka di situ tidak berubah sama sekali, Maria, tetap saja 49. Saat kami cross check juga memang ini masih rusak dan juga belum diperbaiki oleh dinas terkait, di mana ini merupakan informasi bagi masyarakat mengetahui bagaimanakah sebenarnya kesehatan udara di Kota Palembang sendiri. Diketahui saat ini jarak pandang hanya sekitar 400 meter di Kota Jambi ini, dan juga Bandar Udara Sultan Taha pun juga masih tertutup, dan 2 minggu sendiri saat ini masih belum diperbaiki indeks papan ini. Dan yang kami perhatikan memang hari ini ada sekitar 7 titik api terdeteksi dari BMKG, di mana saat ini 7 titik api tersebut tersebar di beberapa provinsi Jambi ini. Dan Maria, memang papan ini sudah tidak begitu dipedulikan oleh masyarakat sekitar, yang khususnya yang melintas, karena para masyarakat juga mengetahui bahwa papan ini rusak dan juga tidak berfungsi sama sekali. Maria? Oke, Ernest, lalu bagaimana kondisi para lansia korban ISPA di sejumlah panti jompo di sana? Ya, Maria, sebenarnya untuk lansia sendiri mereka ingin menghabiskan masa waktunya dengan tenang di tempat panti jompo. Namun kenyataannya kabut asap juga membuat mereka justru tambah sakit. Berikut liputannya. Dampak kabut asap juga membuat banyak warga lanjut usia di panti jompo sosial Tresnawarda Budi Luhur di Kota Jambi sakit ISPA. Salah satunya Edwin, kakek yang berusia 72 tahun ini yang kurang diperhatikan keluarganya juga terkena sakit infeksi saluran pernapasan akut. Edwin sering merasa sakit di dadanya dan batuk-batuk, ditambah lagi Edwin mempunyai riwayat sakit asma. Walaupun aktivitas di panti jompo lebih sering dilakukan di dalam ruangan, tetap saja terkadang kabut asap masuk ke dalam ruangan dan membuat para kakek dan nenek di panti jompo batuk-batuk, kemudian masa perih di mata, dan membuat aktivitas rutin mereka terbengkalai. Saya nak asma, jadi kena asap lebih sesak nafas. Sebelum kena asap sudah kena asma. Biasa kada begini. Ini tahun saya terasa betul. Edwin merupakan salah satu warga di panti jompo yang kini harus bisa menjaga kesehatannya sendiri di tengah lingkungan yang kadang melupakannya. Dari Kota Jambi, Provinsi Jambi, Afrizal Boy, Metro TV. Selain itu, Maria, Presiden Joko Widodo juga bakal datang dalam kunjungannya untuk memantau beberapa titik di tempat Jambi ini, termasuk puskesmas dan juga tempat kebakaran lahan di Provinsi Jambi ini. Kegagalan Presiden datang ini karena tidak bisanya mendarat pesawat kepresidenan di Bandara Sultan Taha di Kota Jambi ini. Maria. Baik, Yarnas Foni, terima kasih untuk informasinya dari Jambi. Sebelumnya ada informasi juga dari Iqbal Himawan dari Pekanbaru. Terima kasih, teman-teman. Lahan dan hutan gambut terbakar di Kalimantan Tengah. Bermacam dugaan lahan dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab pun ini terus menguak ke permukaan. Sejumlah pihak mendorong pemerintah untuk tegas menindak pelaku. Berikut laporan reporter Yohana Margareta dan juru kamera Irfan Januari tentang kondisi hutan yang rusak di Kalimantan Tengah. Saat ini saya sedang berada di titik lokasi kebakaran terparah selama seminggu terakhir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tepatnya di area lahan dan hutan di Nyaru Menteng. Dan dapat Anda lihat, jika sebelumnya beberapa waktu lalu ini masih berupa tumbuhan dan juga masih terlihat tanaman hijau di sini. Tapi Anda dapat lihat saat ini sudah berupa batang-batang pohon yang hangus dan juga lahan-lahan yang sudah mulai hangus karena kobaran api yang terus saja meluas karena tiupan angin dan juga cuaca yang kering. Di sana dari luas beberapa hektar lahan ini sekarang sudah hangus terbakar, tak bersisa sama sekali, dan asap juga masih terpapar di lokasi ini, bahkan terus meluas. Dan ini jaraknya hanya beberapa kilometer saja dari pusat kota Palangkaraya, sehingga tidak dipungkiri ketika memang terjadi kabut asap yang masih fluktuatif, memang hal yang sangat wajar karena pusat dari kebakaran begitu dekat dari pusat kota Palangkaraya. Dan tidak hanya dekat dengan pusat kota Palangkaraya, itu adalah lokasi hutan yang berdekatan dengan pusat rehabilitasi orang hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan kita akan langsung bertanya
tentunya pada salah satu pihak humas yang menangani langsung pemantauan kebakaran lahan dan juga pemeliharaan orangutan ini sudah ada bersama saya kali ini Pak Agung. Halo Pak Agung. Halo, selamat siang. Ya, seperti tadi dikatakan, ini hutan yang tersisa di belakang adalah hutan penyangga antara lahan ini dengan areal arboretum di mana pusat rehabilitasi Yayasan BOS itu berada. Nah, jaraknya sekarang hanya sekitar 600 atau 700 meter saja dari pusat rehabilitasi. Status arboretum sudah dinyatakan area zona kuning oleh pimpinan kami, di mana kami sudah bersiap-siap sampai membicarakan untuk kemungkinan evakuasi orangutan. Oke, kita tunggu ya Bang Agung. Dan ini memang dapat dilihat pemirsa, area sebegitu luas, beberapa hektar ini tentu saja bukan area yang tertutup ya, tentu saja, dan bukan hal yang sulit kemudian untuk mencari siapa sebenarnya pemilik dari lahan ini. Kabut asap yang menyelimuti Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai menipis pada Minggu pagi. Penerbangan kembali normal. Setelah sempat diguyur hujan pada Minggu dini hari, kabut asap di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai menipis. Jarak pandang di landasan pacu juga memungkinkan bagi penerbangan. Rencananya pagi ini ada keberangkatan pesawat Lion Air jurusan Palangkaraya, Surabaya. Sejak pagi hari calon penumpang sudah memadati Bandara Cilik Riwut. Para penumpang ini mengaku senang dengan kembali normalnya aktivitas di bandara karena selama kabut asap pekat terjadi sejumlah jadwal penerbangan terganggu. Bahkan dalam beberapa hari bandara sempat lumpuh total karena kabut asap yang sangat tebal. Kabut asap pekat yang menyelimuti Kota Palembang, Sumatera Selatan dikhawatirkan pelajar putus sekolah. Kekhawatiran tersebut ini dirasakan orang tua salah satu murid SMP Sri Guna di Palembang. Lantaran putranya Asnawi 13 tahun terserang ispa dan dirawat di rumah sakit. Dan anak ketiga dari pasangan Johan dan Yanti, warga 16 Ulu Kecamatan Pelaju, Palembang, terpaksa harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Asnawi didiagnosa terserang ispa dengan gejala sesak napas yang begitu hebat dan ditambah penyakit lain seperti ginjal yang dideritanya, serta harus menjalani rawat inap selama 2 bulan terakhir. Akibatnya Asnawi tidak masuk sekolah dan terancam tidak bisa mengikuti ujian semester bersama teman-teman sekolahnya. Udah lama kan memang sakit, sudah batuk-batuk. Sudah berapa lama? Sudah hampir 2 bulan lah. Apa Pak sebabnya Pak? Hah? Sebabnya apa Pak? Kabut asap ini? Kemungkinan kali. Dirawat di sini udah berapa lama? Udah dulu kan sudah pernah sekali. Indonesia untuk pemadaman lahan terbakar di Sumatera Selatan tiba Sabtu siang di Lanut TNI AU Pangkalan Udara Palembang. Disusul oleh 2 bantuan pesawat lainnya dari Singapura juga tiba di lapangan udara TNI AU Palembang. 2 pesawat dari Malaysia dan 2 pesawat dari Singapura saat ini sudah siap dioperasikan untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Singapura mengirimkan 1 helikopter Chinook serta Bambi Bucket yang mampu membawa beban sebanyak 5.000 liter air. Singapura juga mengirimkan sebuah pesawat Hercules C-130 berisi 42 personil pemadam kebakaran dari Badan Pertanahan Sipil Singapura, kru dan sejumlah peralatan pemadaman kebakaran. Sebelumnya, Jumat malam 2 pesawat dari Malaysia juga tiba di Palembang, yakni pesawat Bombardier CL-415 waterbombing yang mampu mengangkut 6.000 liter air selama 4 jam, serta 1 pesawat Hercules C-130. Rencananya 4 pesawat ini akan membantu pemadaman di lokasi lahan terbakar di Kabupaten Oki dan Musi Banyuasin, Palembang. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan bantuan asing ini harus disikapi dengan keseriusan semua pihak terkait. Selain itu, pihaknya juga akan membangun kanal-kanal mengatasi kebakaran di lahan gambut. Dan untuk Bengkulu dengan Sumatera Selatan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, jarak pandang berkisar 500 hingga 1.000 meter. Udah nyala kok nggak?
Kepekatan kabut asap dirasakan warga Kabupaten Rejang Lebong 5 hari terakhir. Kepekatan ini hampir dirasakan selama 24 jam penuh. Sebelumnya asap sempat menipis karena tiupan angin kencang serta turunnya hujan, meski dengan intensitas ringan. Warga mengaku mengalami sesak nafas dan mata perih. Warga diimbau menggunakan masker untuk melindungi pernafasan dan menggunakan kacamata untuk melindungi mata. Namun pembagian masker gratis terutama kepada warga di pinggiran kota tidak merata.